gaya hidupnya lebih modern. Gaji rendah tapi kerja nyaman. Ekonomi Indonesia yang kadang naik turun tidak stabil. Terkadang Gen Z itu punya pemikiran bersikap untuk bodo amat. Gen Z sebenarnya punya formasi tertentu atau punya cara main tertentu. Mungkin kalau kita sandingkan pasti agak berbeda dengan gen milenial atau gen baby boomers sekalian. Knowledge is power, but characteristic is more. Gen Z ini nyambung nggak gitu loh. No. Ibaratnya anak mama gitu ya, di rumah aja kayak gitu. Ya, pekan ini Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengakui bahwa adanya fenomena melemahnya daya beli masyarakat. Meski begitu, Indonesia tetap optimistis bahwa daya beli akan kembali pulih. Bahkan, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dan juga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa sebenarnya daya beli masyarakat tidak melemah. Jadi guys, apakah kalian daya belinya melemah atau tidak? Saat ini kami sudah bersama dengan Sekjen Himpunan Pengusaha Muda HIPMI Anggawira. Mas Anggawira, selamat pagi, selamat datang. Terima kasih. Dan wakil dari Gen Z dan Gen X, seorang influencer yang dijuluki Ketua DPR Gen Z, Putra Aji Sudjiyati. Selamat pagi. Pagi, Mas. Oke, disclaimer-nya ini adalah Gen Z dan Gen X menurut BPS adalah sepertiga jumlah kelas menengah di Indonesia. Saya ke Mas Siap. Angga dulu. Mas Angga, kondisinya memang seperti apa sih? Iya, kalau kita lihat memang situasi sekarang ini, kalau kita tarik lebih makro ini kan kita di tengah ketidakpastian global ya. Situasi akhir-akhir ini kelihatannya juga kompetisi antara perang dagang antara China dan Amerika terus menguat ya. Di sisi lain juga situasi geopolitik di Timur Tengah yang kita harapkan bisa terakselerasi dengan baik ternyata juga makin melebar. Iya. Sementara konflik antara Ukraina dan Rusia juga tidak kunjung selesai gitu loh. Nah, hal-hal yang mungkin nggak pernah kita prediksikan juga sebelumnya gitu, bahwa di abad ke-21 di era modern seperti ini harus ada konflik yang berujung kepada konflik bersenjata gitu. Nah, saya rasa hal itu yang menyebabkan titik equilibrium yang selama ini sudah terjadi ya, perdagangan dan lain sebagainya menjadi mencari titik simbangnya lagi, apalagi kemarin kita baru dihantam pasca Covid ya. Betul. Nah, ini yang saya lihat juga bukan hanya di level Indonesia, tapi pelemahan ini atau pelambatan ini terjadi juga di seluruh dunia. Tapi kalau kita lihat dari angka-angka statistik ya, Mas ya, yang kita refer gitu, sebenarnya kita boleh dibilang masih cukup optimis dan confident ya. Contoh misalnya neraca perdagangan kita ini sudah hampir 55 bulan ini positif terus gitu. Dan kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kita relatif ya stabil di angka 5% ya. Nah, tapi memang ada beberapa indikator-indikator lain yang kita lihat memang perlu kita waspadai juga gitu. Jadi ini saya rasa the warning, dan pemerintah apalagi ini udah masuk ke 1 minggu ke depan sudah ada pemerintahan baru ya. Nah, harus cepat responsif ya dengan berbagai situasi yang ada, apalagi kalau kita lihat Indonesia khususnya tadi kita bicara Gen Z ya, itu kan sepertiga ya Masyarakat kelas menengah. dan kalau kita lihat juga kita masuk ke dalam bonus demografi, mereka butuh lapangan pekerjaan gitu. Jadi hal-hal yang sudah terakselerasi misalnya program-program seperti hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah harus berujung kepada kita dorong industri gitu. Kalau industri terbangun pastinya akan ada lapangan pekerjaan, dan lapangan pekerjaan itu kan harapan kita lapangan pekerjaan formal ya, bukan lapangan pekerjaan yang informal. Betul sekali. Nah, Putra, Anda dengan teman-teman Gen Z Anda sendiri sudah merasakankah kondisi ekonomi yang deflasi segala macam yang sudah hampir 5 bulan berturut-turut ini? Dengan gaya hidup mungkin udah mulai ngerem tuh, beli gadgetnya, beli bajunya, ke fitness centernya, ke gym segala macam, udah mulai ada rasa-rasa ngerem nggak? Iya, kalau berbicara soal Gen Z dan kebutuhan, sebenarnya Gen Z itu kan ya bisa ku bilang di setiap periode, misalkan kalau dia sudah bekerja, pasti ada keinginan ketika gajian itu
ke diri dia, Mhm. entah itu fashion, entah itu gadget, atau kebutuhan lainnya. Nah, dengan adanya yang bisa kita lihat saat ini kondisi-kondisi global atau di Indonesia sendiri gitulah, anak Gen Z itu mulai berfokus bahwa ternyata kerja itu bisa loh dari luar, ternyata kerja itu bisa loh dari rumah, ternyata Mhm. kerja itu bisa loh jadi content creator, ternyata Mhm. bisa loh jadi seorang selebgram, tiktokers. Mhm. Nah, dengan mereka punya pola pikir seperti itu, akhirnya merubah juga mindset dan gaya hidup mereka. Bahwa Mhm. contoh misalkan ketika kita jadi content creator, ya kita selalu berhadapan dengan sosial media, yang Mhm. dimana pikiran kita selalu terkontaminasi dengan gaya-gaya perkembangan saat ini. Misalkan saat ini ada artis yang pakai fashion jaket bagus, dia secara nggak langsung punya pikiran dan keinginan untuk membeli barang Mhm. tersebut. Akhirnya ya yang dia saat ini sudah bekerja, pola pikir dia bekerja bukan lagi untuk menabung atau untuk investasi, tapi Mhm. untuk beli barang yang dia inginkan Oke, gitu. oke. Tapi Gen Z sendiri tahu nggak sih latar belakang dari kemudian kondisi perekonomian kita saat ini dipengaruhi oleh geopolitik dan kondisi-kondisi di luar Indonesia? Bisa kubilang Gen Z itu pasti yang selalu up to date ya dengan Mhm. keadaan sekarang. Mhm. Baik itu di Instagram, di pencarian, mesin Mhm. pencarian, di Google, TikTok, itu selalu pasti dia paham lah tentang situasi saat ini. Mhm. Bahkan situasi yang baru semalam terjadi, dia pasti langsung paham paginya. Karena Mhm. memang sekarang itu media, platform itu bisa kubilang dikuasai oleh Gen Z, baik itu Mhm. pengelolanya ataupun penikmatnya. Oke. Tapi untuk melihat kayak keadaan geopolitik yang sekarang seperti ini atau ekonomi Indonesia yang kadang naik turun tidak stabil, terkadang Gen Z itu punya pemikiran bersikap untuk bodo amat. Bodo amatnya adalah Gen Z adalah orang yang merasa dia punya banyak massa, Mhm. basisnya besar. Makanya seperti penggiringan opini atau ada kalimat Gen Z hanya dijadikan objek politik. Itu adalah hal yang sebenarnya sangat berpengaruh besar gitu Mhm. terhadap Mhm. Gen Z. Mhm. Makanya dari pengembangan seperti sumber daya manusianya, latar belakang dia itu ketika terjun ke masyarakat seperti apa harus dipahami sejak dasar. Mhm. Beberapa bulan terakhir aku sempat berkomunikasi dengan teman-teman yang baru lulus kuliah, yang mereka benar-benar merasakan dampaknya bahwa ternyata kehidupan dia kuliah yang mungkin notabene masih dapat pemasukan dari orang tua, lalu dia terjun ke masyarakat berhadapan dengan keadaan masyarakat yang sebenarnya, Mhm. mereka sangat kaget. Mhm. Oh ternyata terjun ke masyarakat itu benar-benar 180 derajat Oke. berbeda dengan kita menjadi anak kuliahan. Oke. Kalau Mas Angga sendiri apakah melihat bahwa pemerintah saat ini sudah bisa, apa ya, mengakomodir kebutuhan-kebutuhan Gen Z yang mungkin saat ini lebih suka kerja yang non formal, bukan kerja yang formal. Sementara pemerintah mungkin sejauh ini lebih suka infrastruktur seperti itu. Ataukah mungkin Mas Angga sendiri memiliki pemikiran yang berbeda? Iya, tentunya kalau kita lihat, perkembangan ya, bukan hanya di Indonesia misalnya, di China ya, yang Mhm. memang ekonominya dalam 10 tahun terakhir itu kan tumbuh dengan luar biasa ya. Tapi Mhm. kalau sekarang kan kelihatannya, banyak mengalami, Mhm. pelambatan dan itu juga, berimplikasi terhadap tadi gaya hidup dan behavior ya, Iya. terhadap, Gen Z dalam konteks juga Mhm. mengenai apa, lapangan pekerjaannya ya. Iya. Nah boleh dibilang kalau di Indonesia ini kan memang, kita ini, agak melenceng ya. Artinya, sektor yang, terakselerasi selama, 10 tahun terakhir ini kan banyak di sektor jasa ya. Mhm. Sektor manufaktur kita cenderung apa namanya, drop lah gitu kan. Nah, sebenarnya kalau kita bicara, dalam konteks, lapangan pekerjaan, memang harusnya pemerintah mendesain, lapangan pekerjaan yang memang berbasisnya, manufaktur dan industri. Mhm. Karena itu kan lebih lebih long lasting ya, Oke. dibanding yang tadi, memang berbasis, jasa dan Mhm. gaya hidup gitu loh. Mhm. Artinya jasa dan gaya hidup itu bisa berkembang kalau fundamental, manufaktur dan industrinya itu kuat gitu loh, ya Seperti kan. itu, Nah oke. artinya kan, dengan adanya peningkatan income, peningkatan daya beli, Mhm. sektor tadi, kreatif ini bisa bisa terdorong akseleratif ya. Jadi Mhm. memang PR utama government kita ke depan ini adalah mengembalikan lagi, kekuatan industri kita berbasis, kepada, sumber daya alam yang kita miliki gitu loh. Kan Oke. pemerintah sudah punya tracking misalnya program hilirisasi. Nah ini Mhm. harus didorong ke
industrinya. Kita misalnya kaya akan sumber daya pertanian, perikanan. Nah, ini harus didorong membangun agroindustrinya. Nah, tapi sekali lagi kesiapan SDM daripada Gen Z ini nyambung nggak gitu loh. No, link Jangan and match-nya sampai itu ya. jangan sampai tadi kita mau arahnya ke sana tapi tadi behaviornya pengennya jadi konten kreator, pengennya misalnya digital harus berimbang gitu loh. Ya kan, harus didorong, jangan sampai industrinya ke arah sana tapi behaviornya gitu ya, educatednya nggak sinkron. Nah, itu kan masih akhirnya nanti ya tadi timbulnya nggak match antara lapangan pekerjaan dan profesionalitas mereka. Oke. Tapi menurut Anda sendiri, apa sih sebenarnya kunci Indonesia ini bisa lolos dari melemahnya daya beli dan juga kemudian bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan dari Gen Z? Ya, PR utamanya kan sebenarnya yang disampaikan Pak Jokowi, Pak Prabowo, kita harus lolos dari middle income trap ya. Middle income trap ya, dan di Indonesia, visi di Indonesia 2045 kan sebenarnya kita masuk ke negara berpenghasilan tinggi ya, 30.000 USD lah harapannya kan, kalau sekarang masih di kisaran 7.000 8.000 ya. Jadi itu perlu akselerasi yang lebih. Artinya kalau kita mau mencapai tingkat income per kapita 30.000 itu kan minimal kita harus konsisten pertumbuhan kita di atas 6% gitu. Nah, 6% itu bisa terpacu kalau industri manufaktur kita bisa tumbuh bisa growth gitu loh. Tapi faktanya kan sekarang ya memang pasca Orde Baru ya, belum ada roadmap yang signifikan ya. Tapi kan baru di akhir Pak Jokowi periode kedua ya kelihatan pemerintah mengenjot industrialisasi berbasis sumber daya alam melalui sektor mineral gitu. Jadi ini saya rasa bisa menjadi kunci, harapannya kita memang bisa menjadi suatu ekosistem industri, contoh misalnya baterai gitu. Tapi di sisi lain kan memang industri-industri manufaktur itu kan dibutuh sokongan ya, di samping tadi sisi logistiknya, sisi energinya gitu, karena kan mereka membutuhkan listrik yang besar, energi yang affordable juga. Nah, ini PR pemerintah. Betul. Kalau kamu sendiri Putra, gimana kondisi seperti ini? Apakah ya silakan aja sih kamu curhat gitu kan, mungkin bisa mewakili Gen Z. Kalau misalkan tadi daya belinya turun saat ini, apakah sudah bercita-cita beli rumah tapi kemudian agak tersendat atau ditunda dulu, terancam PHK? Teman-teman di Gen Z sendiri apakah juga secara tidak langsung mengalami atau mungkin memiliki pengalaman-pengalaman yang nggak enak? Iya, kalau berbicara Gen Z ya, sebenarnya dari pengalaman Gen Z sendiri, balik lagi ke permintaan dan kebutuhan tiap industri tertentu. Contoh misalkan sekarang kalau teman-teman perhatikan, banyak perusahaan yang membuka lowongan kerja sebagai posisi live streamer. Jadi bahasanya tiap industri pun, baik itu fashion, manufaktur, atau otomotif dan lainnya, mereka itu mulai melek tentang sosial media, bahwa jualan lewat TikTok itu lebih masif loh pendapatannya, bahwa jualan lewat sosial media itu lebih cepat loh dapat keuntungannya. Akhirnya secara terpaksa ya pihak perusahaan pun membuka posisi baru, yaitu live streamer yang bakal bekerja sama dengan tim media kreatif, tim digital marketing, tapi posisinya ada nih live streaming. Dan beberapa perusahaan saya perhatikan dia kalau buka lowongan ada kriteria tertentu bekerja shift malam, itu dari jam 9 sampai subuh ada. Bahkan kalau teman-teman buka TikTok aja nih tengah malam kalau nggak bisa tidur, ada yang jualan di situ, baik dari fashion atau bidang lainnya. Secara nggak langsung itu merubah habit anak-anak Gen Z juga dong, yang tadinya dia bekerja misalkan ingin di kantor, ingin di balik komputer, tapi secara tuntutan memang kebutuhan perusahaan meminta untuk live streaming, akhirnya dia mulailah menjadi sales di sosial media. Itu menjadi tuntutan anak-anak Gen Z saat ini di berbagai lowongan kerja platform lainnya seperti beberapa yang teman-teman tahu. Nah, tapi poin utamanya sebenarnya Gen Z itu ingin melek tentang digital, baik itu menabungnya, konsep investasinya, tapi lagi-lagi karena kebutuhan anak-anak Gen Z yang masih bisa aku bilang masih kebingungan sih untuk mencari wadah yang jelas. Makanya kalau bingung kan masih bisa dipandu nih sama yang milenial seperti itu kan, gitu kan. Dia makanya sebenarnya dari berbagai anak-anak Gen Z atau berbagai daerah yang sempat kutemui, anak Gen Z itu
hanya ingin negara itu hadir memberikan sarana prasarana. Dari berbagai anak-anak Gen Z yang ku survei, anak-anak Gen Z itu ingin adanya public space. Public space. Public space itu seperti wadah untuk titik berkumpulnya, baik itu komunitas atau anak-anak Gen Z saling bertemu, membuat seperti berdiskusi, mencurahkan isi pikirannya, dan akhirnya menghasilkan sebuah social movement. Seperti contoh yang sekarang anak-anak Gen Z bangun di beberapa tahun terakhir, anak Gen Z itu lagi gencar-gencarnya bangun komunitas sesama Gen Z. Mungkin Oke. seperti adanya Youth Rangers, Pijar, Distrik Berisik. Nah, kebetulan aku kan juga bagian dari Distrik Berisik. Di mana Distrik Berisik itu komunitas atau wadah anak muda untuk lebih melek tentang sosial, politik, lingkungan, dan pengembangan sumber daya manusia. Distrik Berisik itu memiliki nilai jual, yuk kita sama-sama bangun potensi anak muda Oke. Indonesia kok, Oke. seperti itu. Mas Angga, apakah ada kesan bahwa apa yang diberikan oleh pemerintah ternyata tidak dibutuhkan oleh Gen Z? Ya memang ada PR ya tadi yang saya bilang bagaimana link and match gitu tadi, dan ya karena kan pemerintah itu kan bukan hanya pemerintah pusat juga kan, ada juga pemerintah daerah ya. Mungkin di beberapa daerah ya yang memang pemimpin daerahnya peka, pemimpin daerahnya juga mau mendengarkan aspirasi daripada teman-teman Gen Z, banyak juga terobosan-terobosan yang dilakukan ya, termasuk adanya ruang terbuka atau ruang publik ya yang memang bisa dijadikan sarana teman-teman untuk bertumbuh gitu kan. Sarana ini kan bisa dalam bentuk misalnya adanya co-working space bersama-sama, adanya juga sarana tadi ekosistem digital yang ada gitu. Lalu ya sarana-sarana olahraga juga. Nah, memang ini harus menjadi sebuah ekosistem ya yang memang tugas pemerintah, memang saya sepakat tadi ya harus hadir untuk memfasilitasi hal tersebut. Tapi sekali lagi ya itu tadi di era sekarang ini kan memang perlunya juga voice dari teman-teman ya, yang ada konsep-konsep yang bisa langsung disampaikan kepada pemerintah daerah, apalagi kan pas zaman sekarang era pilkada nih, ya kan ya, mungkin itu ya bisa menjadi salah satu voice gagasan yang memang di-challenge ya kepada calon-calon kepala daerah, apa sih konsep yang mereka bisa sampaikan atau bisa ini kan. Mungkin kalau yang normally kan tentunya fokus kepada pendidikan ya, meningkatkan kualitas pendidikan, it's okay lah, itu salah satu yang sangat penting. Tapi di sisi lain kan beda zaman gitu kan. Mungkin kalau zaman kita nih ya kan ya cukup kita ada sarana pendidikan saja. Tapi kalau dengan sekarang kan mungkin butuh suatu hal yang berbeda, karena kan setiap zaman atau setiap masa kan tantangan dan kebutuhannya juga berbeda juga gitu. Oke. Dari segi kuantitas, berapa persen sih sebenarnya dari generasi Gen Z yang masih merasa anxiety dengan keadaan sekarang? Berbicara soal persen atau jumlah Gen Z, mungkin hampir sebagian besar ya. Kalau untuk tentang persen bisa aku garis bawahi ya 60%. Anak-anak Gen Z itu masih kesulitan untuk menemukan posisi dia. Makanya kita sebagai Gen Z yang memang bisa aku bilang punya porsi tertentu, seperti Putra Ayu Sujati, aku selalu menggaungkan namanya branding, positioning, dan segmenting. Dimana Gen Z itu harus punya branding tertentu untuk buat value dia. Lalu segmen dia itu mau sebagai apa, posisi untuk dia ingin menggiring opini agar yuk kita bertumbuh bareng, dan lain-lain seperti positioning juga. Makanya kalau misalkan ada teman-teman yang gue pengen keluar dari pekerjaan, resign, capek, berangkat pagi, pulang sore, gue pengen jadi konten kreator aja. Dia beli lighting, beli mic, beli kamera, baru 3 bulan udah mulai kok yang nonton dikit ya. Akhirnya secara nggak langsung dia udah resign, dia jadi konten kreator nggak berhasil, balik lagi ke nol. Keluarlah seperti kalimat-kalimat mental health lah, penyakit mental, atau berpikir yang kurang benar. Itu sebenarnya memang berasal dari kebutuhan dan keinginan Gen Z yang melihat sosial media itu ternyata seluas itu ya, tapi juga menjadi toksik juga, menjadi racun juga. Makanya poinnya sebenarnya Gen Z itu harus punya value tertentu sih untuk bisa mengikuti perkembangan. Bahkan di beberapa
komunikasi yang kubangun, anak-anak Gen Z itu selain butuhnya public space, dia pun juga butuh seperti wadah untuk saling terintegrasi antara pemerintah, antara teman-teman sekitar lingkungan dan diri dia sendiri. Makanya kenapa Gen Z itu yang baru lulus kuliah atau yang sedang bekerja pun masih semangat untuk gabung komunitas. Oke. Karena di komunitas sendiri dia bisa bertumbuh Oke, gitu. oke. Ini ada yang menarik dari laporan survei konsumen yang dirilis Bank Indonesia. Berdasarkan laporan teranyar di September 2024, diketahui indeks ekspektasi ketersediaan lapangan kerja ini menurun. Berdasarkan kelompok usia 20-30 tahun, ekspektasi konsumen terhadap ketersediaan lapangan kerja pada September ini turun menjadi 131 dibandingkan Agustus 2024 sebesar 135. Dari refleksi ini, apakah Gen Z, milenial Milenial. pesimistis bisa dapat kerja? Kalau sekarang mungkin tadi sepanjang awal Putra mengatakan bahwa Gen Z mungkin lebih cocok atau lebih suka pekerjaan-pekerjaan yang informal, tapi kan nggak semuanya Gen Z semua. gitu kan. Iya. Nah, kalau kamu melihat sendiri, apakah Gen Z, milenial, termasuk saya milenial ini pesimistis bisa dapat kerja? Yang Gen Z dulu ya, Mas. Untuk dibilang pesimistis sendiri, sebenarnya anak Gen Z itu masih semangat loh untuk jadi PNS, Serius? untuk jadi CPNS. Oh iya? Banyak teman-teman yang lulus kuliah, poinnya dia untuk bekerja di sektor pemerintahan begitu, CPNS, ingin jadi polisi, tentara. Tapi karena kebutuhan dan ekonomi yang memang tidak sinkron dengan mimpi dia, akhirnya secara nggak langsung dia merubahlah mimpi dia untuk ya udahlah gue ngikutin yang sekarang ada aja gitu. Bahkan kalau teman-teman lihat gitu, perhatikan sekarang Provinsi Banten itu sudah beberapa tahun terakhir, kalau nggak salah itu dari tahun 2023, Provinsi Banten itu provinsi dengan angka pengangguran tertinggi se-Indonesia. Banten loh, padahal Banten itu yang bisa Deket dibilang Jakarta. jadi penopang Jakarta gitu, Iya, ha. Bekasi, Bogor gitu kan, Banten itu kan termasuk juga Tangerang. Betul. Makanya beberapa titik yang pernah kudatangi seperti Lebak, Cilegon, Pandeglang, banyak anak-anak lulusan SMK yang menganggur. SMK yang padahal dia punya keahlian. Oke. Poinnya itu kalau kita perhatikan, kalau kita ingin menyalakan seperti Disnaker Trans atau BLK, mereka sudah sosialisasi kok. Oke. Kalau kita berbicara soal kenapa UMR rendah, ya menurutku UMR itu kan mengikuti kebutuhan PAD tiap daerah. Tapi poinnya yang sering ku tanya ke teman-teman, lu kenapa sih lulus sekolah langsung kerja, kenapa nggak ambil kuliah? Karena memang ekonomi dan gue pengen pindah ke Tangsel lah, ke BSD. Karena Karena di sana banyak pabrik, banyak industri, dan Oke. gaya hidupnya lebih modern. Jadi sebenarnya anak Gen Z itu selain dia ingin punya uang dari bekerja, dia juga ingin punya mobilisasi sendiri untuk mengikuti gaya hidup sekarang gitu. Makanya banyak teman-temanku yang di daerah Lebak, Pandeglang, atau mungkin kalau di daerah lain ada yang di Jawa misalkan seperti Kebumen, Gombong Jauh gitu, ya? yang pernah ku datangi. Anak-anak muda sebenarnya itu dia lebih mentingin gaji rendah tapi kerja nyaman. konsepnya gimana tuh? Gaji rendah, Iya, kerja nyaman. kerja Jadi nyaman. anak-anak Gen Z itu dia nggak mentingin lah gaji 7 juta, gaji 8 juta. Serius? Asalkan dengan catatan dia kerja jauh, harus macet-macetan, berangkat pagi, Oke, panas-panasan. Dia lebih enak kerja dekat tapi ya gaji ya udah nggak apa-apa standar gitu. Itu beberapa hal yang pernah kita teliti juga anak Gen Z ini itu. unik sih. Milenial mungkin pandangannya beda nih. Gimana? Ya tadi saya sampaikan setiap masa kan challenge-nya kan berbeda ya, Iya. dan behavior itu kan terbentuk kan bukan ujuk-ujuk ya, pasti kan karena situasi yang kita hadapi dari masa kecil kita kan, ya beda lah ya kan. Kalau teman-teman kan yang ini kan lahir udah ada teknologi gitu loh, sedangkan kalau kita kan mengenal mengenal pager itu kan udah usia itu 1995. iya kurang lebih ya kan, itu saya SMA lah ya kan pada waktu itu. Jadi kita kenal handphone zaman kuliah gitu kan, dan itu juga belum seperti sekarang gitu. Artinya pasti kebutuhan yang tadi dari teman-teman kan boleh dibilang ya sudah biasa, ada kemudahan gitu loh. Iya. Teknologi ini kan mereka kan kemudahan ya. Kalau kita
masih ada effortnya gitu loh. Iya. Zaman kita ini masih ada effortnya. Kalau kita zaman dulu nggak ada Gojek bos, ya kan? Nggak ada. Kita harus nyari ke pangkalan ojek karena masih ada effortnya. Kalau sekarang nunggu di mana datang Iya. gitu. Jadi mereka boleh dibilang ya bukan, aku bilang generasi sekarang daya juangnya lebih rendah daripada generasi kita, tapi memang situasi yang mereka hadepin challenging-nya kan berbeda dengan challenging yang generasi kita hadepin. Pastinya juga ekspektasi dari mereka juga berbeda dengan ekspektasi yang Betul. yang kita gitu kan, seperti itu. Tapi di sisi lain juga ya ada PR tadi soal link and match tadi kan. Betul. Kebutuhan market tenaga kerja kita dengan ekosistem di dunia pendidikan yang di create oleh government kan, itu juga penting ya. Sehingga Betul. tadi kan sebenarnya kan SMK ini kan dirancang agar lulusannya itu bisa lebih agile, lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Tapi faktualnya sekarang kan SMK menjadi penyumbang terbesar pengangguran ya kira-kira. Betul, iya. Karena apa? Karena banyak lulusan SMK ya terhenti sampai SMK-nya saja. Tidak lanjut kepada perguruan tinggi. Betul. Ternyata tetap butuh pendidikan yang lebih lagi untuk masuk ke pasar tenaga kerja kan. Betul. Sebenarnya kan seperti itu. Bukannya lulusan SMK itu tidak bisa compete, bukan, tapi ternyata market tenaga kerjanya membutuhkan kompetensi lain, kompetensi yang ditambahkan. Jadi ya memang mungkin harus di-create pendidikan SMK plus gitu loh. Betul. SMK bukan SMK-nya yang harus dihapus menurut saya, tapi memang harus ada SMK plus. Misalnya SMK sekarang kan banyak jurusan misalnya fashion, jurusan perhotelan, tapi mungkin harus ditambah plus lagi, bisa plus D3-nya ditambah misalnya kemampuan bahasanya, kemampuan karakternya lagi gitu loh. Pendidikan yang soft skill menurut saya itu di era teman-teman itu malah lebih dibutuhkan gitu. Betul. Karena knowledge itu kita ya tadi seperti kita bawa diskusi di belakang layar, kita udah bisa tanya sama ChatGPT gitu kan, kasarnya kan. Ya kita mau bikin presentasi, tapi kan karakter bagaimana kita meyakinkan, Betul. karakter kita how to communicate gitu loh, how to kita bisa tadi punya daya juang gitu, bisa bagaimana kita juga bisa persisten, agile. Nah, itu kan dibutuhkan somehow ya tadi, karena teman-teman generasi Gen Z ini sudah biasa dari lahir banyak kemudahan. Jadi ya yang saya rasakan banyak juga di perusahaan saya misalnya, teman-teman yang mungkin ya ketika ada tekanan itu langsung belum memiliki resilience ya, gitu kan. nah ini yang menurut saya ya mereka harus punya punya karakter seperti Betul, itu. oke. Knowledge is power, but characteristic is more gitu. Penilaian itu mungkin kadang lagi, tapi menjadi stigma gitu Ya. kan di generasi setelahnya, kayak macam kita lah milenial gitu kan, pasti selalu menganggap bahwa Gen Z adalah sosok yang tadi fragile segala macam gitu kan, tidak punya daya juang. Tapi walau bagaimanapun mereka ini, sorry bukannya mereka, Gen Z ini itu adalah masa depan kita. Betul, Nah, betul. bagaimana Sepakat. kemudian Iya. milenial, Iya. HIPMI dalam hal ini, pemerintah dalam hal ini menyiapkan gitu. Iya. Jangan sampai kemudian ketika kita Iya. tumbuh, Iya. kita selalu disalahkan di underestimate di generasi kita Iya. sebelumnya nih, Iya. gitu. Ya jadi makanya yang tadi saya sampaikan PR-nya itu kan karakter ya. Jadi kan maka PR karakter. harus ada suatu ekosistem yang bukan hanya di formally. Tadi kan saya sepakat tuh, Iya. harus ada ruang-ruang kolaborasi, ruang-ruang sinergi ya kan. Termasuk kayak di saya misalnya kita di ekosistem HIPMI, ya itu kan sebenarnya bagian daripada ruang kolaborasi, ruang sinergi gitu. Ada ruang kompetisi juga di sana gitu. Jadi itu yang bisa menambahkan daya juang mereka gitu. Mereka nggak hanya sekedar masuk ke dalam formalitas ya, pendidikan formal, tapi ada ekosistem yang lain yang bisa memboost tadi ya karakter Oke. yang mereka miliki. Dan itu ya government punya tugas, kita dari dunia usaha, kita juga dari ekosistem organisasi kemasyarakatan punya tugas untuk menyiapkan hal tersebut. Saya melihat ya banyak juga Gen Z, adik-adik saya luar biasa, startup yang masuk di HIPMI, ya mereka berkembang gitu loh, karena mendapatkan suatu ekosistem ya, suatu ibaratnya pergaulan lah kan. Betul, gitu. betul. Karakter kan tumbuh di situ ya. Oke. Menurut saya orang bisa tumbuh berkembang itu kan pertama kapasitas, capabilitas itu bisa di develop melalui melalui pendidikan formal ya. Tapi ada karakter. Nah, karakter ini nggak bisa di develop hanya dalam pendidikan formal. Harus ada sebuah
ekosistem gitu loh. Betul. Makanya pasti beda nih orang yang senang berorganisasi seperti beliau gitu kan. Ini kan senang berorganisasi. betul sekali. Meng-create organisasi. Banyak organisasinya bertemu, loh. Atau apa tadi DPD? Iya. Distrik berisik. Nah, itu Iya kan. kan, artinya kan mereka punya kreativitas, Betul. punya daya juang dan memikirkannya bukan hanya memikirkan saya saja ke dalam, tapi juga memikirkan others gitu. Betul, Nah, betul. ketika kita memikirkan others kan, automatically sensitivitas kita kan akan Betul. terbentuk intuisi kita. Karena yang bisa buat kita survive itu dari zaman bahela, dari zaman Iya. purba itu kan intuisi kita, Bos. Betul, Intuisi betul. kita Yes. dilatih intuisi itu kan harus ada challenge, Nah. ada tantangan. Kalau orang nggak pernah masuk tantangan, ya ibaratnya anak mama gitu ya di rumah aja nggak, ya gimana mereka mau survive itu sih menurut saya. Kami sebenarnya milenial itu tidak meng-underestimate, cuma kami khawatir Iya. bonus demografi ini tidak dimanfaatkan oleh teman-teman Gen Z pada saat Gen Z ini dikenal sebagai stigma yang fragile seperti itu. Kamu merasa tertantang nggak sih sebenarnya, atau mungkin merasa tersinggung nggak sih stigma-stigma yang dikatakan oleh komunitas di luar seperti itu, Gen Z itu bla bla segala macam. Tapi sebenarnya di balik itu ada kekhawatiran kami, masa depan Indonesia tuh ada di kalian. Gitu. Itu dia, makanya banyak gitu kan di sosial media katanya Gen Z generasi lemah, generasi yang ya sering kena penyakit mental atau apa gitu. Makanya dari Gen Z sendiri pun punya pemikiran apakah 2045 Indonesia emas atau cemas. Dan Nah, itu pun itu. yang sering kita gaungkan. Kami udah cemas duluan nih kalau misalkan Gen Z seperti ini gitu, tapi ternyata ada Gen Z yang Iya, luar dan biasa. dan Gen Z pun sebenarnya kita juga memikirkan kan target kan katanya 2045 Indonesia emas dengan adanya IKN dan berbagai hal lainnya yang sedang dikembangkan oleh presiden-presiden selanjutnya gitu. Nah, itu juga tantangan kita, apakah kita akan terus berperan untuk mensupport hal-hal yang dibangun oleh pemerintah, begitu dari berbagai pendidikan, dari industri atau elemen lainnya. Nah, tiap-tiap Gen Z itu ya yang tadi ku bilang harus punya value dan nilai jual tertentu. Tapi setelah Value. ku perhatikan banyak anak Gen Z yang baru lulus kuliah atau lulus sekolah, dia masih lupa bahwa setelah kita lulus mencari kerja saingan kita tuh banyak dengan Nah. adanya bonus demografi kan, usia-usia produktif, apalagi semenjak kemarin pandemi Covid hadir, tuntutan AI, tuntutan untuk lebih paham teknologi, kita dipercepat gitu. Kan sebenarnya semula itu kalau nggak salah bonus demografi itu 2025 baru hadir, tapi ternyata dengan ada pandemi Covid secara nggak langsung jadi maju jadi 2021 2022 kemarin. Betul, ha. Itu juga menjadi persaingan ketat anak-anak Gen Z untuk mencari kerja dengan portofolio atau CV yang mohon maaf mungkin hanya aktif sebagai BEM atau apa, tapi dia lupa bahwa ada sertifikasi kan seperti kompetensi yang bisa Iya. dia jual kayak BNSP atau pelatihan seperti di BLK, di Snaker Trust. Itu sebenarnya tuntutan yang harus anak-anak Gen Z yuk mulai melek bahwa ketika kalian lulus itu bukan hanya jual ijazah dan porto, tapi harus ada pengakuan bahwa kalian itu menguasai kompetensi tertentu melalui sertifikat BNSP, sertifikat di Snaker atau yang seperti lalu-lalu pelatihan kartu prakerja seperti itu sebenarnya kunci utama biar kita punya value tertentu. Kalau kalian tidak bisa menjual diri kalian melalui branding sosial media, Oke. itu juga salah satu jalan pintas kenapa makin banyak orang atau Gen Z ingin jadi content creator, karena dia ingin menjual diri dia untuk menunjukkan kalau dia jago public speaking berarti dia cocok nih jadi sales marketing. Itu banyak orang-orang bahwa dia bikin akun sosial media emang tujuannya bukan untuk jadi content creator tapi untuk menjual value dia biar dikenal orang gitu. Jadi memang ada tuntutan-tuntutan atau dari pihak HRD tertentu pas lagi interview ditanya, kamu punya akun TikTok, kamu punya akun Instagram, udah pernah bikin video belum? Nah itu juga jadi salah satu portofolio dia gitu. Makanya kenapa ada tuntutan anak Gen Z harus punya akun sosial media. Harus. Oke. Karena ya zaman sekarang apa-apa lewat sosial media. Oke. Tapi siap nggak sih kalau misalkan menggantikan kami dari menggantikan kami milenial ini Gen Z sebagai tulang punggung ekonomi? Nah itu dia. Gen Z Sementara mungkin daya belinya sudah mulai berkurang, kemudian juga lapangan pekerjaan juga tadi dikatakan agak sulit seperti itu, banyak banget persaingan hingga kemudian Gen Z lebih memilih banting setir, memilih pekerjaan-pekerjaan yang non formal. Tapi ya itu tadi, siap juga dengan menjadi tulang punggung ekonomi, menggantikan milenial. Nah, berbicara siap tidak siapnya pasti ada porsi tertentu. Tapi kalau ku perhatikan, sebenarnya anak Gen Z itu sudah mulai memahami kondisi Indonesia. Dan kalau ditanya, kalau misalkan tiba-tiba dikasih tugas untuk memegang pundak Indonesia untuk menaikkan ekonomi, Gen Z sebenarnya punya formasi tertentu atau punya cara main tertentu. Mungkin kalau kita sandingkan pasti agak berbeda dengan
gen milenial atau gen baby boomers sekalian. Karena bener-bener anak Gen Z itu secara nggak langsung dia sudah terkontaminasi untuk gaya hidup melalui platform digital. Konsepnya pasti lewat itu. Kalau Oke. misalkan ditantang sama bapak-bapak sekalian, mas-mas sekalian gitu Bapak-bapak dari loh. gen milenial, Om. gitu, Om. Dari gen milenial untuk coba deh kalian bisa nggak bekerja tanpa teknologi? Mungkin Aha. itu salah satu kelemahan Gen Z. Karena Gen Z mau nggak mau dia harus hidup beriringan. Makanya kan ada era Society 5.0. Ya. Sebelumnya kita kenal era revolusi industri 1, 2, 3, 4. Sekarang juga ada 5. Ada 6 juga kalau nggak salah. Nah, hadirlah era Society 5.0. Society 5.0 itu sebenarnya tuntutan untuk manusia yang dari tahun-tahun terakhir kalah saing dengan teknologi industri mulai berjalan beriringan gitu dengan revolusi industri. Karena Society 5.0 itu setelah kita teliti terutama Putra dari Gen Z bahwa kalau kita memahami Society 5.0 itu menjadi nilai plus loh. Cara kita supaya tidak digerakkan oleh teknologi, tapi kitalah yang mulai menggerakkan teknologi. Makanya selalu beriringan. Bahkan ada beberapa event, seminar, kampus mulai mengadakan dengan judul tema Revolusi Industri plus Society 5.0 karena selalu beriringan dua konsep ini. Itu sebenarnya yang perlu dipahami oleh Gen Z. Makanya Gen Z juga selain meningkatkan kognitif, afektif, dan psikomotorik harus mulai paham juga situasi Indonesia bahwa kita tuh sebenarnya sekarang mulai banyak pendapatan dari mana-mana kan. Contoh kalau kita terjun di YouTube dari AdSense atau di TikTok bisa gabung manajemen, nanti dapat pencairan bagi hasil atau jualan live streaming. Tapi kita juga paham ada namanya seperti pajak untuk mensupport negara biar bisa Itu. memberikan sarana prasarana tertentu yang kita inginkan tadi. Kita ingin negara hadir melalui membangun public space, tapi kita juga harus peduli dengan Kebutuhan, tuntutan. kewajiban kita Iya. seperti bayar pajak dan lainnya. Jadi sebenarnya anak Gen Z juga harus mulai paham tentang itu. Makanya banyak seperti suara-suara, gue ngapain sih bayar pajak, ujung-ujungnya buat beli rumah atau sewa rumah DPR, bahasa yang sekarang kemarin seperti viral, rumah DPR digantikan Iya. menjadi subsidi menjadi dana tertentu khusus gitu. Betul, Jadi dia nggak dapat rumah dari negara. Nah itu suara-suara Gen Z yang bisa aku bilang ya mereka sebenarnya peduli kok tentang masa depan Indonesia gitu. Mau dibawa kemana arahnya. Tapi mereka juga harus mulai bikin barikade sendiri. Bahwa Kenapa harus barikade? karena menurutku kalau Gen Z terus-terusan bahasanya dia menjadi oposisi, Aha. Gen Z itu sebenarnya butuh kerjasama dengan pemerintah kan. Gen Z itu sebenarnya butuh sarana prasarana dari pemerintah. Jadi kalau misalkan ada golongan Gen Z tertentu yang dia sosokan menyuarakan atau mengkritik tanpa berimbang memberikan opini tertentu, ya itu malah menjadi merusak citra dia juga gitu. Saya Makanya seperti Putra, seperti teman-teman lain seperti Rian Fahardi dan lainnya, kita kan kalau ada konsep negara yang salah ya kita suarakan, kita kritik habis. Tapi kalau memang ada konsep yang bagus, kenapa tidak kita support? Kan poinnya di situ sebenarnya. Saya sampai nggak berani memberhenti. Sudah firm kayaknya Putra next leader. Waduh. Anda sendiri melihatnya tadi. Ya artinya kan kepekaan itu terbentuk karena interaksi ya. Jadi Iya. memang ya sebenarnya kalau boleh dibilang ya Gen Z ini sebenarnya punya bekal yang cukup boleh dibilang komprehensif ya dibandingkan generasi kita gitu. Hanya tinggal mereka mau nggak melakukan interaksi gitu ya, melakukan mengambil resiko-resiko yang ada gitu. Artinya juga misalnya challenge-nya kan teman-teman Gen Z ini kan terbiasa dengan dukungan teknologi ya, which is ya memang kehidupan kita sehari-hari. Tapi ya jangan terlalu tergantung juga dengan Betul. dengan teknologi. Kalau gitu di loh. shutdown, Iya, pak. iya. Iya Itu kan? salah satu Kalau tantangan. zaman kita dulu nyusun kita skripsi atau saya mesti tesis itu kan RUPL. disertasi bahkan waktu itu kan kita benar-benar ya By book. effort yang kita lakukan itu ya ada effortnya. Tapi Betul, kan kalau betul. sekarang kan artinya teman-teman harus mulai juga punya daya juang di sisi itu. Iya. Selain mungkin daya juang secara resilience-nya, ketangguhan segala macam, juga daya juang karena mereka kemudian akan menjadi tumbuh menggantikan kita sebagai milenial itu di tengah kondisi ekonomi yang belum menentu, apalagi terkait dengan geopolitik di luar yang pasti harus bukannya harus sih, pasti berpengaruh terhadap ekonomi di Indonesia seperti itu. Penutup Mas Angga?
Ya penutup setiap masa punya challenge masing-masing tantangannya dan saya melihat ya Indonesia Emas 2045 kan memang ditopang oleh Gen Z gitu loh. Jadi ya ya kita berharap ya memang teman-teman di Gen Z ya ya harus lebih punya daya juang dibandingkan generasi kita gitu loh. Saya Ya masih kan? punya daya juang kok, Mas. Iya. Dibanding generasi kita, dia harus lebih Fighting. lebih fighting lagi Lebih karena fighting. Tantangannya pasti lebih berat gitu. Iya. Dengan generasi kita ini tantangannya lebih berat. Jadi kan perubahan iklim, Betul. perang yang semakin menimbulkan ketidakpastian gitu. Iya. Banyak ketidakpastian unpredictable lah. Kalau kita di perusahaan itu perencanaan itu kita nggak bisa bikin perencanaan 1 tahun karena tuh mungkin perencanaan yang kita lakukan itu per triwulan. Triwulan kita evaluate Betul, karena betul. ya banyak sekali apa ya istilahnya tuh instrumen-instrumen yang harus kita perhitungkan. Oke. Putra. Gen Z bukan generasi lemah, Iya. tapi Gen Z adalah generasi cemas untuk Ini Indonesia mengafirmasi, 2045. oke. Kenapa? Karena memang Gen Z poinnya adalah selalu diiringi atau dihantui oleh rasa kecemasan yang berlebih. Baik itu kecemasan tentang masa depan dia, kecemasan yang saat ini sedang dia rasakan, atau kecemasan masa lalu. Berbicara kecemasan masa lalu, misalkan dia di masa lalu sempat ketika sekolah atau kuliah, dia merasa, kenapa ya gue dulu pas kuliah nggak aktif berorganisasi. Akhirnya ketika dia terjun ke masyarakat yang sebenarnya, ya dia belum merasakan yang namanya menjalin relasi dengan antar Gen Z lainnya. Makanya kenapa Gen Z itu dituntut, yuk kita sama-sama aktif, tumbuh bareng, grow up bareng melalui komunitas. Baik itu komunitas tertentu atau komunitas yang kalian bangun sendiri. Makanya kenapa anak Gen Z itu selalu menggaungkan Indonesia Cemas 2045, karena apakah 2045 itu komunitas-komunitas yang kita bangun saat ini bisa membantu negara ekonomi untuk bisa tumbuh bareng gitu. Karena lagi-lagi ya kita balik yang tadi Mas bilang juga, kita saling terintegrasi dan saling simbiosis mutualisme lah antara gen 1, 2, 3, 4, 5 ini untuk bisa sama-sama bagaimana kita mensupport negara untuk bisa menjadi negara-negara yang bisa bersaing lah di pasar global atau bisa jadi negara maju. Indonesia itu kan yang kita harapkan gitu. Gen Z sebenarnya sekarang kalau kita lihat di platform media sosial, mereka sudah punya nilai jual tertentu. Ada banyak teman-temanku juga yang dia kuliah di luar negeri, ketika pulang ke Indonesia dia peduli terhadap lingkungan, sampai buat sosial movement juga, ngajak kerja sama dengan teman-teman, atau yang kita kenal seperti Pandawara Group, itu juga salah satu kan. Nilai Keren. jual plus bukti bahwa Gen Z itu sebenarnya peduli kok. Asalkan kita sama-sama saling support gitu. Makanya banyak yang kritikan masuk ke Pandawara Group tentang dibayar, ya mau dibayar atau enggak itu sosial movement kita. Terus juga dengan dari komunitas seperti Youth Rangers, Pijar, Listrik Berisik, Naran ID, itu komunitas yang kita bangun buat kita tuh bangun bukan buat gua pribadi biar gua terkenal, tapi kita tumbuh bareng. Karena di dalam itu kan kita nggak dapat uang dari pemerintah, kita uang dari hasil misalkan fundraising atau kegiatan-kegiatan yang kita kolaborasi dengan sponsor ngadain event, uang yang kita simpen di kas komunitas, kita bangun kegiatan-kegiatan tertentu, pelatihan, social movement, atau bikin event besar yang langsung bekerja sama. Makanya kenapa Distrik Berisik kita ini beberapa bulan terakhir kita fokus untuk mengawal pilkada. Seperti kemarin di Banten kita ngadain kegiatan Gen Z Menguji namanya. Oh alah. Jadi Gen Z Menguji itu Kita collab ya? kayak menarik gitu. Oke. Jadi Gen Z Menguji itu menguji calon kepala daerah untuk 100 hari kerja. Karena poinnya ketika calon kepala daerah terpilih, 100 hari kerja pertama pasti yang diperhatikan. Lalu kemarin di Bandung, Distrik Berisik ngadain project namanya Rengas Dengklok Project. Jadi konsepnya kita kayak menculik calon kepala daerah, kita ajak diskusi, kita buat perjanjian kontrak tanda tangan. Nah. Kalau dia tidak tidak menjalankan yang dia tulis, ya dia kena hukuman karena sudah tanda tangan kontrak dan Distrik Berisik. Itu sebenarnya yang anak Gen Z itu seru kok bikin event-event kayak gitu. Asalkan kita berkolaborasi. Kayaknya managing editor saya udah mulai, ini next project nih. Bener maksudnya? Menarik ini. Kita akan collab. Oke. Siap. Yang jelas dari segala macam persoalan yang kita hadapi bersama antara milenial sama Gen Z, kita masih harus memang ada sepakat bahwa di tengah perekonomian yang pemerintah berupaya untuk menstabilkan, tantangan-tantangan berikutnya adalah bagaimana kemudian milenial menyiapkan Gen Z. Gen Z tidak tidak menyalahkan milenial yang selalu stigmanya A, B, C segala macam. Di balik itu semua kita tetap berupaya untuk meng-grooming, tanda quote-an quote, meng-grooming kalian teman-teman Gen Z untuk bisa menyiapkan Indonesia yang jauh lebih baik dari kami saat ini, seperti itu. Baik.
Terima kasih Mas Angga Wira, Sekjen HIPMI dan juga Putra Aji Sujati, Yap. influencer Ketua DPR Gen Z terkait dengan topik cross-check untuk hari ini. Sekian dari saya Prihadi Adi, ucap terima kasih dan pamit undur diri. Kita akan kembali di cross-check episode berikutnya tentu dengan topik-topik yang nggak kalah menariknya dari yang saat ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.